Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum solihah. Di video kali ini kita akan belajar tema 3, peduli terhadap makhluk hidup. Subtema 1, hewan dan tumbuhan di sekitar rumahku. Pembelajaran 1. Salah satu ciri makhluk hidup adalah memerlukan makanan. Oleh karena itu, setiap hari kita makan. Apa makanan pokok yang kalian makan sehari-hari? Tahukah kalian makanan pokok sebagian besar penduduk Indonesia? Yaps, benar sekali. Makanan pokok sebagian besar penduduk Indonesia adalah nasi. Nasi diolah dari gabah. Gabah ini berasal dari tanaman padi. Padi merupakan tanaman penting bagi penduduk Indonesia. Untuk itu, marilah kita mempelajari budidaya tanaman padi. Simak baik-baik ya. Padi adalah tanaman yang sangat penting di Indonesia. Padi ini menghasilkan beras. Banyak penduduk Indonesia yang mengonsumsinya. Padi dapat tumbuh di daerah panas dengan curah hujan tinggi. Daerah utama penghasil padi adalah Jawa Barat, Jawa Timur, Jawa Tengah, Sulawesi Selatan, dan Sumatera Utara. Nah, Karawang Jawa Barat ini dikenal sebagai lumbung padi nasional. Seperti yang kita tahu, wilayah negara kita itu kaya akan tumbuh-tumbuhan yang dapat dimanfaatkan sebagai bahan makanan, baik untuk makanan pokok maupun makanan kecil. Makanan pokok penduduk Indonesia itu bermacam-macam. Ada yang makanan pokoknya berasal dari beras, jagung, singkong, dan sagu. Nah, selain itu, masih terdapat banyak jenis tumbuhan yang dapat dimanfaatkan sebagai bahan makanan. Tentunya, di sekitar rumah kalian pun banyak sekali jenis bahan tumbuh-tumbuhan yang dapat dijadikan bahan makanan. Karena banyak dikonsumsi oleh masyarakat, tanaman padi bisa saja berkurang jumlahnya. Oleh sebab itu, petani harus menjaganya. Berikut adalah beberapa cara untuk mempertahankan padi tetap dapat dinikmati masyarakat Indonesia. Yang pertama, yaitu menjaga bibit agar dapat ditanam kembali. Yang kedua, menjaga lahan pertanian. Nah, yang ketiga, menjaga kebersihan lingkungan sekitar. Yang keempat, saluran air dijaga agar tetap mengalir. Nah, yang kelima, penggunaan beras yang tidak berlebihan. Jumlah penduduk yang meningkat akan meningkatkan kebutuhan yang besar terhadap padi. Penggunaan beras yang sesuai kebutuhan akan sangat membantu. Selanjutnya, amati gambar berikut. Tulislah sedikitnya 5 pertanyaan tentang gambar. Berikut ini contoh 5 pertanyaan tentang gambar tersebut. Silahkan kalian bisa membuat pertanyaan yang lain sesuai rasa ingin tahu kalian. Pertanyaannya silahkan tulis di halaman 8. 3 gambar yang telah kalian amati menggambarkan keadaan di 3 tempat yang berbeda, yaitu pantai, dataran rendah, dan dataran tinggi. Pantai. Pantai adalah daerah yang berbatasan langsung dengan laut. Pantai ada yang landai dan ada pula yang terjal. Pantai yang landai biasanya digunakan untuk objek wisata. Dataran tinggi. Dataran tinggi adalah permukaan bumi yang ketinggiannya 500 meter di atas permukaan laut. Dataran tinggi biasanya dimanfaatkan untuk peristirahatan, objek wisata, dan usaha perkebunan. Dataran rendah. Dataran rendah adalah permukaan bumi yang datar dengan ketinggian kurang dari 200 meter dari atas permukaan laut. Pada umumnya, dataran rendah berada di sekitar pesisir pantai. Dataran rendah banyak digunakan untuk berbagai keperluan, di antaranya pertanian, peternakan, perumahan, dan industri serta beberapa jenis kegiatan perkebunan seperti perkebunan kelapa dan tebu.
Nah, untuk selanjutnya, tugas kakak yaitu mengisi tabel yang ada di halaman 10, yaitu tentang ciri-ciri, lokasi, sumber daya alam, manfaat, dan mata pencaharian penduduk sesuai dengan daerahnya ya, daerah pantai, daerah dataran rendah, dan daerah dataran tinggi. Alhamdulillah, sekian pembahasan materi kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.